kegiatan sosialisasi kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon setiap peserta dapat memperhatikan tata tertib webinar pada hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan arahan dari Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri untuk SMK, sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Saryadi kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi, yang saya hormati Mas Sulistyo, kemudian juga teman-teman dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMK yang bergabung pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu Guru, serta barangkali juga ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat, salam SMK bisa hebat. Bapak Ibu sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sehingga atas perkenannya kita bisa berjumpa secara virtual pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk memajukan pendidikan vokasi, memajukan sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan launching yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen. Tentunya apa yang dilakukan di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri itu tidak akan lepas dari konteks besar revitalisasi pendidikan vokasi. Kegiatan yang disosialisasikan hari ini ada upskilling dan reskilling guru kejuruan dan kegiatan untuk pengembangan TUK berbasis industri. Dalam konteks revitalisasi sekolah menengah kejuruan, Mas Menteri sudah memberikan arahan kepada kami di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa strategi untuk memajukan pendidikan khususnya untuk pendidikan vokasi itu harus dimulai dari sumber daya manusia, dimulai dari SDM-nya terlebih dahulu, dimulai dari pendidik dan tenaga kependidikannya terlebih dahulu. Nah, secara khusus untuk sekolah menengah kejuruan, kami di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri mendapatkan penugasan untuk mengampu beberapa kegiatan yang diantaranya adalah untuk penguatan sumber daya manusia. Yang pertama adalah untuk upskilling dan reskilling guru kejuruan. Selain itu juga nanti kami ditugaskan untuk mengampu pelatihan manajerial kepala SMK berbasis industri, atau barangkali Mas Menteri kemarin sempat menyinggung di salah satu event yang terkait SMK bahwa akan ada pelatihan CEO, gitu ya, pelatihan CEO dalam tanda kutip, begitu ya, bagi kepala SMK. Nah, tentunya program-program yang kami lakukan ini perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, dari Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian juga dari Bapak Ibu di SMK, guna memastikan apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk mewujudkan sekolah menengah kejuruan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dunia industri bisa terwujud. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya menyampaikan tentang Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Dalam berbagai kesempatan, Pak Dirjen menyampaikan ke kami bahwa Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan ini adalah direktorat mak comblang, begitu ya. Memang salah satu tugas dan fungsi kami adalah memfasilitasi kemitraan antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dunia industri. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa
lingkup penugasan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri tidak hanya untuk SMK. Jadi kami juga memfasilitasi kemitraan dan penyelarasan untuk sekolah, untuk pendidikan tinggi vokasi, mohon maaf. Jadi pendidikan tinggi vokasi ini sangat luas Bapak Ibu sekalian, tidak hanya politeknik, namun juga mencakup sekolah vokasi yang ada di universitas. Selain itu juga ada mungkin akademi atau barangkali sekolah tinggi yang memang di situ adalah basisnya vokasi. Selain itu, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan juga akan memfasilitasi kemitraan antara lembaga kursus pelatihan dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, tentunya ketiga komponen pendidikan vokasi ini sama pentingnya karena masing-masing memiliki peran yang cukup signifikan untuk penyiapan sumber daya manusia yang bisa mendukung pengembangan industri, mendukung pembangunan, dan tentunya untuk mewujudkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang menuju ke kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian, terkait untuk kegiatan upskilling, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menetapkan beberapa bidang prioritas. Artinya bidang prioritas yang ditetapkan saat ini memang menjadi sasaran program di 2020, namun kami juga tidak meninggalkan bidang-bidang yang lain. Kan disebutnya bidang prioritas, namun kami juga tidak meninggalkan bidang-bidang yang lain. Artinya bahwa program-program yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik itu di Direktorat SMK ataupun di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan, juga memberikan layanan bagi semua SMK. Memang ada beberapa penekanan pada bidang-bidang tertentu, namun kami tidak meninggalkan bidang-bidang yang lain. Tentunya bidang prioritas ini pertimbangannya sangat banyak gitu ya, mulai dari demand, kemudian juga prospek kaitannya dengan penyerapan sumber daya manusia, kemudian juga kontribusi terhadap perekonomian. Nah, ini bidang-bidang yang menjadi prioritas. Dari 4 bidang prioritas tadi sempat disampaikan melalui video gitu ya, melalui video. Nah, kalau kami rinci lebih lanjut, ada 21 kompetensi keahlian yang merupakan bagian dari 4 bidang prioritas tadi gitu ya. Yang masing-masing kami mencoba untuk menyiapkan berbagai program gitu ya, berbagai program yang tentunya bisa menguatkan kualitas sekolah menengah kejuruan. Untuk upskilling dan reskilling kejuruan sendiri, upskilling dan reskilling guru kejuruan, memang belum semua kompetensi keahlian dari 21 yang ada tadi bisa terakomodir saat ini, gitu ya. Artinya kami saat ini sedang berproses bagaimana untuk berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki kapabilitas untuk penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Karena di tengah situasi pandemik ini, tentunya banyak hal-hal yang harus kami pertimbangkan, banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk penyelenggaraan pelatihan. Ide dasarnya pelatihan untuk upskilling dan reskilling guru kejuruan ini dilakukan secara konvensional. Artinya kami akan memobilisir Bapak Ibu guru ke industri atau lembaga penyedia pelatihan sesuai dengan standar industri dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Bahkan desain awal kami Bapak Ibu sekalian harapannya bisa ditugaskan antara 4 sampai 6 bulan untuk mengupdate kompetensi, untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru gitu ya. Namun dengan situasi adanya pandemik COVID-19 ini tentunya kami juga harus mempertimbangkan protokol-protokol kesehatan yang harus dipenuhi gitu ya. Sehingga ada sedikit perubahan strategi bagaimana pelaksanaan upskilling dan reskilling guru kejuruan.
di mana pelatihan yang kami tawarkan saat ini adalah pelatihan yang bisa diselenggarakan secara daring atau secara online, atau pelatihan yang diselenggarakan secara blended. Artinya blended itu adalah kombinasi antara online dengan tatap muka secara langsung. Karena ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami, karena pelatihannya ini adalah basisnya adalah vocational atau kejuruan, basisnya adalah kompetensi teknis, yang di situ Bapak Ibu guru harus melakukan kegiatan yang sifatnya praktikal gitu ya, sifatnya praktek, sehingga kami agak kesulitan kalau didesain semuanya di dalam bentuk online begitu ya. Nah, sehingga ada beberapa opsi di dalam pelatihan yang ditawarkan ini melalui metode blended. Memang dalam beberapa bidang itu memungkinkan pelatihan ini dilaksanakan secara online secara penuh gitu ya. Khususnya untuk bidang-bidang IT gitu ya, khususnya untuk bidang IT. Nah, ini tentunya strateginya juga nanti berbeda gitu ya dengan yang blended tadi. Kalau yang online memang nanti kontennya bisa saja dalam bentuk self-access learning, dikombinasikan dengan tatap muka secara daring, namun secara capaian kompetensi insya Allah nanti sudah diformulasikan dengan sebaik-baiknya antara tim kami dengan training provider nanti yang akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, saya agak sedikit terlupa untuk yang TUK, tempat uji kompetensi berbasis industri, tentunya untuk mewujudkan link and match begitu ya, link and match antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri, kita sedapat mungkin bisa menghadirkan industri di dalam proses yang ada di sekolah begitu ya. Artinya kehadiran industri itu tidak hanya hadir secara fisik, misalkan untuk seremonial, atau misalkan mereka memang bertamu kepada Bapak Ibu sekalian, namun kehadiran industri ini bisa mewarnai di dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi gitu ya, memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, dunia industri. Nah, barangkali TUK ini adalah salah satu upaya bagaimana kita bisa membawa industri hadir di sekolah, membawa standar yang ada di industri ke sekolah. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang kita lakukan, ini mampu untuk mendukung pengembangan SMK, Bapak Ibu sekalian, SMK kita bersama, tentunya untuk mewujudkan vokasi hebat menguatkan Indonesia, gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti lebih lanjut Mas Sulistyo nanti akan menyampaikan secara detail terkait program upskilling dan reskilling guru kejuruan maupun untuk program pengembangan TUK berbasis industri. Dengan seizin Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi program upskilling dan reskilling guru kejuruan dan pengembangan TUK berbasis industri secara resmi kami nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan serta membuka kegiatan pada siang hari ini. Dan terima kasih juga Bapak karena sudah bisa bergabung pada hari ini, dan mungkin Bapak ada agenda yang lainnya yang bisa yang sudah teragendakan oleh Pak Saryadi. Terima kasih Bapak. Untuk acara berikutnya adalah penjelasan bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi atau TUK SMK berstandar industri tahun anggaran 2020. Kami ingatkan kepada seluruh peserta dapat mengajukan pertanyaan di sepanjang acara melalui kolom Q&A yang terdapat di dalam aplikasi Webex ini dengan menuliskan nama dan asal instansi. Kemudian pertanyaan Bapak Ibu nanti akan
dijawab setelah penjelasan dan dibacakan beberapa pertanyaan dan dapat dijawab langsung oleh panelis. Baik, untuk penjelasan program upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri akan disampaikan oleh Subkoordinator Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri untuk SMK. Kepada Bapak Sulistyo kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala SMK se-Indonesia, Bapak Ibu Guru SMK se-Indonesia, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Pada kesempatan siang hari ini kita nanti akan informasikan, akan kita sosialisasikan. Yang pertama adalah untuk bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi atau TUK SMK berstandar industri. Dan pada kesempatan kedua, pada siang hari ini juga nanti akan kami sampaikan terkait dengan program upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri. Untuk mengingatkan kembali terkait dengan program bantuan fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi berstandar industri, mungkin kita akan bisa simak kembali video grafis tentang bantuan pemerintah dimaksud. Kita simak bersama. Program bantuan pemerintah fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi sekolah menengah kejuruan berstandar industri tahun 2020 diluncurkan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama SMK dengan DUDI untuk penyelarasan kejuruan berupa penyusunan standar operasional prosedur TUK berstandar industri. Sebanyak 100 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan sebesar 75 juta rupiah. Persyaratan penerima bantuan adalah SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK telah merintis kerjasama dengan DUDI yang dibuktikan dengan MOU dan atau surat menyurat antara SMK dengan DUDI, memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama DUDI, memiliki rencana pengembangan TUK berbasis industri. Bagi SMK swasta, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Itu tadi informasi secara singkat terkait dengan program bantuan untuk fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan slide yang telah kami tayangkan ini, minta tolong bantuan dari rekan untuk bisa menampilkan slide. Ya, berikutnya. Jadi untuk bantuan pengembangan pembentukan TUK ini kita ingin memfasilitasi ya, SMK-SMK itu melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pengembangan kerjasama SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian kami ingin juga sekolah melaksanakan program penyelarasan TUK untuk SMK dengan cara menyusun standar operasional prosedur untuk TUK berstandar industri tersebut di SMK. Kemudian yang ketiga adalah kami ingin sekolah-sekolah dapat melaksanakan pelatihan
atau magang, serta sertifikasi berbasis industri bagi calon asesor. Ini gunanya adalah untuk melaksanakan operasional di tempat uji kompetensi tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita akan melaksanakan, sekolah akan melaksanakan analisis pembelajaran yang disesuaikan dengan standar TUK tersebut. Jadi ketika sekolah telah menyusun SOP, kemudian menyusun modul-modul untuk asesmen, kemudian sudah memiliki asesor, kami berharap SMK dapat menyesuaikan skema-skema sertifikasi untuk TUK tersebut ke dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, kami berharap bahwa SMK yang mendapatkan bantuan ini dapat melaksanakan sosialisasi terhadap hasil pembentukan TUK di SMK Bapak dan Ibu yang akan mendapatkan bantuan ini ke sekolah-sekolah di sekitar atau sekolah-sekolah jaringnya. Jadi, kami berharap bahwa SMK-SMK nanti yang mendapat bantuan ini dapat memberikan manfaat, dapat menularkan ilmunya, pengalamannya kepada sekolah-sekolah di sekitar dalam rangka untuk membentuk TUK yang baru di sekolah-sekolah yang lain. Berikutnya, terkait dengan sasaran untuk penerima SMK adalah 100 SMK. Jadi pada tahun 2020 ini kami memiliki sasaran bantuan untuk 100 SMK dengan jumlah bantuan per SMK adalah sebesar 75 juta rupiah. Berikutnya, apa syarat untuk SMK yang akan menerima bantuan ini? Pasti yang pertama adalah SMK Bapak Ibu yang telah terdata dalam data pokok pendidikan. Pastikan data yang ada di dalam Dapodik Bapak dan Ibu telah teradit. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu dapat mengajukan untuk mendapatkan program bantuan ini melalui Takola SMK. Bapak Ibu dapat melihat di dalam paparan ini, Bapak Ibu bisa akses di psmk.kemdikbud.go.id/takola. Kemudian SMK yang dengan kategori SMK yang akan mendapatkan bantuan adalah Bapak Ibu, SMK Bapak Ibu telah merintis kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang dibuktikan dengan MOU. Atau Bapak Ibu minimal ada bukti surat menyurat antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Karena kami menyadari bahwa tidak semua industri berkenan untuk melaksanakan kerjasama yang dibuktikan dengan MOU. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua untuk SMK yang kami anggap memiliki kesempatan untuk mendapatkan program bantuan ini adalah memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bisnis utama dunia usaha dan dunia industri tersebut. Serta diprioritaskan bagi dunia usaha dan dunia industri yang telah memiliki komitmen pengembangan TUK SMK. Jadi Bapak dan Ibu ketika akan menentukan industri mana yang akan dapat diajak bekerja sama, ini pastikan bahwa SMK Bapak dan Ibu telah menilai atau telah berkomunikasi dengan industri, pastikan bahwa ini adalah bisnis utama dari dunia usaha dan dunia industri. Dan kompetensi keahlian yang ada itu sesuai dengan yang Bapak Ibu buka di SMK masing-masing. Jadi harus ada kompetensi keahliannya. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu diharapkan memiliki rencana pengembangan TUK berbasis industri. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih bertanya bagaimana cara mengembangkan TUK, ya mungkin Bapak Ibu harus berpikir kembali, karena Bapak Ibu belum memiliki rencana, itu artinya seperti itu. Kemudian yang keempat, diprioritaskan bagi SMK yang memiliki studi pasangan yang tergabung dalam asosiasi.
Jadi kami akan memprioritaskan partner studi Bapak dan Ibu itu yang telah tergabung di dalam asosiasi. Kemudian yang kelima adalah jika Bapak dan Ibu dari SMK telah memiliki asesor dan memiliki untuk TUK ya, Bapak Ibu memiliki asesor untuk TUK yang akan dikembangkan, itu kami akan memprioritaskan. Karena kalau sudah memiliki asesor artinya setidaknya kita sudah memiliki starting point yang lebih awal daripada yang sama sekali belum memiliki asesor untuk tempat uji kompetensi. Kemudian untuk poin yang keempat, kami juga akan memprioritaskan SMK yang menjalankan program kerjasama yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan instansi atau lembaga yang mendukung pengembangan SMK. Kemudian standar ini yang kelima, untuk SMK swasta, pastikan bahwa untuk pengurus yayasan itu tidak merangkap sebagai kepala SMK. Berikutnya, untuk pemanfaatan dana. Jadi ketika tadi kita bicara tentang persyaratan dari lembaga Bapak dan Ibu, jika SMK nanti ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ini atau mendapat bantuan dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, maka ada beberapa jenis pendanaan, pemanfaatan dana yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ingat Bapak dan Ibu, ini adalah bantuan, ya. Sifatnya bantuan, Bapak dan Ibu dapat memberikan dana pendampingan. Artinya Bapak dan Ibu ketika memiliki dana, ketika dana tidak cukup, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk memiliki dana pendampingan atau dana tambahan untuk mencapai tujuan yang Bapak Ibu tetapkan. Apa pemanfaatan dana dari bantuan ini? Yang pertama adalah melakukan koordinasi, kerjasama dan networking, dan konsultasi dengan dunia kerja dan instansi terkait. Jadi Bapak dan Ibu, dana ini digunakan untuk berkoordinasi, berkomunikasi, dan seterusnya bersama dengan para stakeholders. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, dana ini digunakan untuk menyusun rencana program bersama industri atau institusi mitra. Jadi Bapak dan Ibu harus mulai menyusun rencana kegiatan setelah mendapatkan dana. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan penyelarasan TUK SMK untuk menyusun SOP TUK tersebut. Ya, jadi output utama ini adalah Bapak dan Ibu diharapkan dapat menyusun SOP-nya. Jadi lengkap ya SOP mulai dari desain alat, kemudian cara pelaksanaannya, cara asesor, mengasesmen, kemudian skema sertifikasi, proses sertifikasi sampai dengan pemberian sertifikat kompetensi. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan pelatihan dan atau magang serta sertifikasi berbasis industri bagi calon asesor. Jadi Bapak dan Ibu dapat melaksanakan pelatihan. Jadi siapkan calon asesor, latih. Kalau sudah dilatih, magangkan. Dan seterusnya sampai mendapat sertifikat kompetensi. Kemudian yang kelima, ini Bapak dan Ibu diberikan tugas untuk menyusun analisis pembelajaran. Jadi berdasarkan semua instrumen yang ada di dalam TUK, Bapak dan Ibu memiliki kewajiban untuk menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut ke dalam dokumen pembelajaran. Kemudian yang keenam, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sebutkan, Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil. Jadi setelah Bapak dan Ibu menyusun semuanya, semua dokumen terkait dengan TUK, kemudian telah mempersiapkan asesornya, kemudian telah menyiapkan rencana pembelajaran yang baru berdasarkan dokumen TUK tersebut, Bapak dan Ibu wajib melakukan sosialisasi bersama dengan SMK
jejaring kerja Bapak dan kemudian yang ketujuh, ini Bapak dan Ibu dapat menggunakan dana ini untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan administrasi bantuan ini. Berikutnya, batas waktu penggunaan bantuan dana ini adalah sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Bagaimana cara melaporkan? Laporan pelaksanaan bantuan pemerintah harus menggunakan aplikasi Takola. Jadi sejak awal Bapak dan Ibu melakukan pengajuan untuk mendapatkan bantuan ini, Bapak Ibu sudah harus mengakses Takola SMK. Mulai pengajuan, kemudian laporan periodik, sampai dengan laporan akhir, Bapak dan Ibu harus mengakses melalui aplikasi Takola. Jadi tidak ada dokumen yang dikirim kepada kami terkait dengan proposal sampai dengan laporan. Semuanya menggunakan aplikasi Takola SMK. Batas penggunaan, kami ingatkan kembali, untuk nanti yang akan menerima bantuan adalah sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Berikutnya, mungkin itu materi terkait dengan sosialisasi bantuan pemerintah, fasilitasi pembentukan tempat uji kompetensi SMK berstandar industri.